Simpang siur tentang wajah Sang Mahapatih Gajah Mada. Simpang siur tentang wajah Sang Mahapatih Gajah Mada mulai mencuat ke permukaan. Banyak data mengatakan bahwa wajah Gajah Mada yang beredar tidak lain dan tidak bukan hanyalah karangan Muhammad Yamin. Bahkan banyak juga yang mengira bahwa wajah Gajah Mada yang beredar adalah wajah Muhammad Yamin sendiri yang sedikit dimodifikasi. Namun dari beberapa sumber pula disebutkan, sebelum Muhammad Yamin mengilustrasikan wajah Gajah Mada, Muhammad Yamin mengunjungi Trowulan untuk melihat lokasi bekas kerajaan Majapahit. Ia menemukan pecahan terakota, salah satunya celengan berupa wajah seorang pria berwajah gempal dan berambut ikal. Menurut pandangan saya sendiri, Muhammad Yamin sendiri tidak mungkin memutuskan hal tersebut tanpa pertimbangan yang kuat. Ada pula gambaran lain soal sosok Gajah Mada, berbeda dari yang diilustrasikan Muhammad Yamin, yakni hasil penelitian arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar. Menurut Munandar, pada awalnya Gajah Mada diarcakan sebagai tokoh Brajanata dalam cerita Panji dan sebagai Bima dalam cerita Mahabharata pada masa kemudian. Pada awalnya Gajah Mada tidak langsung diarcakan sebagai tokoh Bima. Ia diarcakan sebagai tokoh Brajanata karena kisah Panji lebih dahulu dikenal daripada kegiatan perbuatan arca-arca Bima yang agaknya mulai berlangsung pada pertengahan abad ke-15. Pemuliaan Gajah Mada pada tahap pertama bersifat profan adalah dalam bentuk pengarcaannya sebagai Brajanata. Namun selanjutnya terjadi pemuliaan Gajah Mada dalam tahap kedua yang lebih bersifat sakral, yaitu disetarakan dengan Bima sebagai salah satu aspek siwa. Pada arca yang terdapat di Museum Nasional, arca tersebut digambarkan berbadan tegap, kumis melintang, rambut ikal berombak. Di bagian pundak kepala terdapat ikatan rambut dengan pita membentuk seperti topi tekes. Ia mengenakan busana dan perhiasan gelang dan kelat, lengan tas berupa ular sebagaimana Bima. Arca Bima sendiri dibuat pada masa akhir Majapahit dalam pertengahan abad ke-15. Cukup sulit untuk mencari ciri-ciri dari Mahapatih Gajah Mada, karena di kitab Negara Kertagama hanya dijelaskan soal negeri-negeri yang ditaklukkan Gajah Mada, tak ada deskripsi fisik Gajah Mada. Karena catatan soal deskripsi fisik Gajah Mada tidak ada, maka yang tersisa hanya misteri. Lalu, ruang misteri ini diisi secara imajinatif oleh Muhammad Yamin. Maksud dari Muhammad Yamin sendiri sebenarnya untuk membangkitkan nasionalisme bangsa.